semuanya, kembali lagi bersama saya Viola Persia Natalia dengan NPM A1C025071. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Kalian tahu nggak apa itu kepemimpinan pendidikan? Apa saja fungsi kepemimpinan pendidikan? Apa saja gaya kepemimpinan pendidikan? Apa syarat-syarat kepemimpinan? Dan apa prinsip-prinsip kepemimpinan? Untuk mengetahui hal itu, yuk simak video ini. Kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok di dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Konsep ini lebih dari sekedar mengelola administrasi atau sumber daya sekolah. Fokus utamanya adalah pada visi, motivasi, dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil siswa. Fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus dapat mencapai suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan tidak terlalu membebani. Yang kedua, seorang pemimpin harus dapat mengatur pengorganisasian dengan kelompok sehingga tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efisien dan efektif. Dan yang keempat, seorang pemimpin haruslah bersikap tanggung jawab dalam menangani kasus bersama kelompok dan juga harus adil dalam memimpin kelompok. Gaya kepemimpinan pendidikan. 1. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada kontrol penuh oleh pemimpin. Pemimpin membuat semua keputusan secara mandiri dan jarang meminta masukan dari bawahan. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis menekankan pada partisipasi dan kolaborasi. Pemimpin melibatkan staf dalam proses pengambilan keputusan baik dalam hal kurikulum, kebijakan sekolah maupun strategi pengajaran. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini ditandai dengan kebebasan penuh yang diberikan kepada bawahan. Pemimpin mengambil peran pasif dan jarang memberikan arahan atau intervensi. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya ini berfokus pada inspirasi dan motivasi. Pemimpin transformasional tidak hanya mengelola tugas, tapi juga membangkitkan semangat dan menggerakkan tim untuk mencapai visi yang lebih besar. Syarat-syarat kepemimpinan. 1. Integritas dan kejujuran. Ini adalah fondasi dari semua kepemimpinan yang sukses. Tanpa kejujuran, seorang pemimpin tidak dapat membangun kepercayaan dari pengikutnya. Yang kedua, visi dan tujuan jelas. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang kuat tentang masa depan dan mampu mengartikulasikannya dengan cara menginspirasi. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri serta empati terhadap emosi orang lain. 4. Keterampilan komunikasi. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang tidak hanya mahir dalam menyampaikan ide, tetapi juga pandai mendengarkan, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi dialog. Yang kelima, tanggung jawab. Seorang pemimpin harus bersedia mengambil tanggung jawab penuh atas keberhasilan maupun kegagalan tim. Prinsip-prinsip kepemimpinan. 1. Membangun kepercayaan. Seorang pemimpin harus secara konsisten bertindak dengan cara yang dapat dipercaya, memenuhi janji, dan menjaga kerahasiaan. Ini adalah prinsip mendasar untuk kolaborasi. Yang kedua, mengembangkan potensi orang lain. Prinsip ini menegaskan bahwa tugas seorang pemimpin adalah memperdayakan dan membantu orang lain tumbuh. Pemimpin yang sukses tidak hanya menciptakan pengikut, tetapi juga menciptakan pemimpin baru. 3. Mengambil keputusan berbasis data. Prinsip ini menekankan pentingnya mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis situasi dengan kritis dan mengambil keputusan yang bijaksana. 4. Mendorong inovasi dan perubahan.
Dalam dunia yang terus berubah, seorang pemimpin harus mendorong tim untuk beradaptasi. Ini berarti menciptakan lingkungan yang aman untuk mencoba hal baru, gagal, dan belajar dari kesalahan. 5. Memberikan contoh. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan seorang pemimpin berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pemimpin harus menunjukkan standar perilaku yang mereka harapkan dari orang lain. Itulah materi-materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga materi-materi yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.